Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Isniwati SPD, Guru Penggerak Angkatan 9, Kabupaten Kepulauan Meranti. Koneksi antar materi modul 1.1, kesimpulan dan materi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hal yang saya percaya tentang murid di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, saya menganggap peserta didik adalah kertas kosong yang saya bentuk karakternya sesuai keinginan saya. Yang kedua, saya mengajar masih berpusat kepada guru atau teacher center learning. Yang ketiga, semua peserta didik mendapat perlakuan yang sama. Yang keempat, patokan ketercapaian pembelajaran hanya dari KKM. Dan yang terakhir, siswa tidak menulis berarti tidak belajar. Selanjutnya, hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini, yang pertama, perubahan pemikiran. Menganggap siswa seperti kertas dengan garis samar-samar yang perlu ditebalkan garis tersebut. Yang berikutnya, guru bukanlah satu-satunya pusat belajar. Yang ketiga, guru memfasilitasi pembelajaran sesuai kebutuhan gaya belajar siswa. Dan yang terakhir, ketercapaian pembelajaran peserta didik itu berbeda dan unik. Perubahan yang lainnya yaitu perubahan perilaku, di mana saya menerapkan pembelajaran yang kolaboratif dan inovatif. Kemudian menuntun siswa agar memanfaatkan kearifan lokal dalam pembelajaran proyek. Yang berikutnya, menerapkan pembelajaran yang memfasilitasi bakat dan minat peserta didik dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian selanjutnya, hal yang segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, merancang dan menerapkan pembelajaran dengan abad 21, di mana pembelajaran abad 21 bercirikan kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi. Kemudian pembelajaran yang berdiferensiasi, aktif, menyenangkan, inovatif, dan proyek dengan kearifan lokal budaya setempat. Kemudian bagaimana saya seharusnya menjadi guru, yaitu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, guru harus menuntun bukan menuntut. Kemudian memperhatikan kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian mengutamakan budi pekerti dan dapat menginspirasi lingkungan sekitar, yaitu lingkungan sekolah saya. Adapun dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama menuntun, yang kedua kodrat alam dan kodrat zaman, dan yang ketiga merdeka lahir dan batin, yang keempat berpihak kepada anak. Selanjutnya, yang kelima, guru sebagai petani, yaitu bagaimana petani bisa merawat tanamannya dengan baik, dengan sabar dan ikhlas. Yang keenam, pendidikan budi pekerti. Adapun kesimpulan dari dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak dengan ikhlas dan sabar, dengan menanamkan nilai-nilai budi pekerti agar anak menjadi manusia yang selamat dan bahagia dan merdeka seutuhnya. Adapun refleksi diri, yang pertama merdeka belajar. Yang dimaksud merdeka belajar yaitu peserta didik diberikan kebebasan dalam berkreativitas dan berkreasi dengan menerapkan konsep merdeka belajar. Yang kedua, kolaborasi, di mana peserta didik berkolaborasi untuk mengembangkan potensi dirinya sesuai karakteristik minat dan bakatnya. Yang berikutnya, well-being, di mana menuntun peserta didik untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia yang seutuhnya. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 1.1 dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.